Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan semuanya, Alhamdulillah pagi ini kita akan mencoba melaporkan perjalanan kami dari Universitas Negeri Padang, khususnya program Magister Pendidikan Geografi. Saya Pak Dedi Hermon dan Pak Pausi Skarni sampai pada kesimpulan dari hasil lawatan kami ke sekolah-sekolah di ke negari Banting ya, di Malaysia. Salah satu jajaran pendidikan yang kami kunjungi yaitu Sekolah Kebangsaan Malaysia, setingkat sekolah dasar di kita ya, di Indonesia. Namun sebelum itu kami disambut oleh jajaran Kementerian Pendidikannya setingkat Dinas Pendidikan Provinsi kalau di Indonesia. Kita disambut dan dielu-elukan istilahnya. Kemudian dibawa ke sekolah kebangsaan, sekolah SD di kita. Dan kami melihat dan menyaksikan sendiri betapa sekolah kebangsaan di kawasan Banting itu sebuah sekolah yang sangat luar biasa menurut kami. Kenapa? Karena sekolah di Banting itu, sekolah kebangsaan itu sudah menerapkan apa yang menjadi isu-isu global, cita-cita global yang kita kenal dengan istilah 4C itu, menciptakan siswa yang memiliki kompetensi critical thinking, memiliki creative skill, memiliki kemampuan berkomunikasi, communication skill, kemudian memiliki collaborative skill gitu. Jadi semua itu sudah kelihatan mereka lakukan semua. Itu dari apa yang kita lihat. Salah satunya yang sangat menarik, siswa sekolah kebangsaan itu pada tingkat SD mereka sudah bisa membuat suatu produk sabun mandi dan sabun untuk mencuci pakaian. Itu adalah karya anak-anak SD. Dilatihnya oleh guru, salah satu guru, kalau kita namanya guru apa namanya dulu, guru PKK katakanlah itu ya, guru tata boga. Mereka memanfaatkan salah satu tumbuhan di sekolah itu, di sekitar Banting. Tumbuhannya saya lupa namanya itu, yang kemudian mereka olah menjadi tepung, lalu mereka berikan campuran-campuran pewangi, kemudian mereka tambahkan mungkin sejenis bahan-bahan yang bisa menyatukan bahan-bahan itu satu sama lain sehingga menjadi sebuah sabun. Sehingga kita menjadi kaget dengan karya-karya anak setingkat SD. Kita sudah bisa melihat mereka menghasilkan sabun mandi, sabun cuci. Itu rencananya mereka mau menciptakan odol ya, odol untuk apa? Untuk pasta gigi ya. Itu setingkat SD. Nah, ini juga nampaknya menjadi kalau di kita istilahnya itu pembelajaran yang bersifat life skill ya. Life skill mengintegrasikan kemampuan-kemampuan teoritis dengan apa yang ada di lingkungan, lalu mereka olah menjadi sebuah produk yang luar biasa. Meskipun produk itu masih pada taraf uji coba, tapi sudah menghasilkan ya. Nah, itu beberapa. Kemudian untuk communication skill mereka juga melatih anak-anak berpidato, anak-anak berbicara di depan umum, dan luar biasa sekali. Anak-anak SD sudah bisa berpidato tanpa takut, tanpa ragu-ragu, seperti layaknya kita melihat orang dewasa berpidato begitu. Begitu juga dalam keterampilan bernyanyi, keterampilan menari, itu mereka punyai semuanya. Sehingga sekolah kebangsaan di Banting itu menjadi sekolah percontohan dan sudah dikunjungi oleh banyak perguruan tinggi. Kalau di Indonesia seperti Universitas Muhammadiyah, Solo, Surakarta, itu mereka sudah pergi sampai ke sana itu.
Dan terakhir kita dari UNP berkunjung juga ke sana. Intinya apa yang menjadi cita-cita global seperti yang kita kenal dengan 4C itu mereka sudah terapkan ya, dan itu bisa kita lihat apa yang menjadi cita-cita juga dari kurikulum Merdeka kita itu mereka sudah terapkan juga, terutama masalah soft skill ya. Jadi anak-anaknya menjadi anak-anak yang sangat hormat, anak-anak yang sangat patuh, dan tidak ada istilahnya anak-anak yang berlarian sana sini, bersorak-sorak ke sana kemari, itu tidak ada. Sekolahnya sangat adem, dan juga dari segi keterampilan mereka juga melatih fisik. Mereka anak-anak yang juara di segala event, juara di di sepak bola untuk tingkat SD di banting, kemudian juara di kesenian-kesenian tradisional, kemudian juga juara pada bulu tangkis, macam-macam. Mereka betul-betul komplit. Jadi apa yang disebut dengan multiple intelligensinya Howard Gardner itu mereka memang sengaja dibuat. Dan sekolah-sekolahnya penuh dengan poster-poster, gitu kan. Jadi kalau mereka membuat suatu kegiatan, mereka buat poster-poster sehingga sekolahnya itu penuh dengan poster. Dan mereka membuat media-media langsung, direct media, seperti kalau merokok itu merusak kesehatan jantung, dan mereka membuat satu media bagaimana organ tubuh itu yang dirusak oleh rokok. Kalau mereka melarang anak-anak untuk narkoba, mereka memang menyediakan satu tempat, satu ruangan seperti penjara. Begitu. Jadi ada satu ruang yang dibuat seperti penjara. Ketika mereka terlibat narkoba, mereka akan dimasukkan ke penjara itu. Jadi tempatnya seram. Seperti itu. Seram sekali. Nah, kemudian dari aspek pembelajaran, ini juga menarik. Kami datang waktu itu pada saat sedang ada ujian sebetulnya, tapi bukan sedang pembelajaran. Tapi setelah kami bercerita dengan guru-guru bagaimana mereka melaksanakan proses pembelajaran, itu mereka merujuk kepada tujuan pembelajaran. Misalnya kompetensi apa yang mereka akan gali dari anak pada saat pembelajaran itu diberikan. Ketika mereka ingin menggali kompetensi kolaboratif skill atau bekerja bersama, berkelompok, mereka melakukan pembelajaran dalam bentuk diskusi kelompok, begitu. Jadi pembelajaran katanya tergantung kepada tujuan pembelajaran itu sendiri. Ketika mereka ingin anak-anak menjadi kreatif atau kreatif skill, mereka menugaskan anak membuat satu projek-projek tertentu yang sesuai dengan kemampuan sekolah-sekolah, anak sekolah SD. Nah, ketika mereka ingin menggali potensi berpikir kritis, mereka melaksanakan PBL, Problem Based Learning. Jadi tergantung kepada tujuan, dan itu mereka lakukan. Jadi mereka melaksanakan metode, model atau pendekatan pembelajaran itu katanya itu bergantung kepada capaian apa yang mau kita tuju dari anak, atau kompetensi apa yang kita harapkan lahir dari setelah proses pembelajaran itu. Jadi metode mereka itu menyesuaikan dengan tujuan capaian kompetensi. Nah, oleh karena itu mereka memang sangat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, ya, tergantung kepada kompetensi apa yang diharapkan, sehingga di sekolah itu katanya tidak monoton. Oleh karena itu dari hasil wawancara juga antara satu kelas dengan satu kelas yang lain bisa berbeda-beda cara pendekatan guru. Ya maaf, ini kalau kita lihat di sekolah kita di tanah air ya, misalnya di SD atau SMP, ketika jam 7 itu semua di dalam kelas, kemudian
diam sampai jam keluar main, jam istirahat, pembelajaran sama seperti biasa, seperti yang diistilahkan pembelajaran konvensional. Jadi guru menerangkan, anak memang diskusi, tanggung jawab itu. Tapi kalau di sekolah kebangsaan, antara satu kelas dengan kelas lain itu tidak sama. Ada yang kelompok, ada yang sekolahnya di luar ruangan, ada yang mereka bekerja sambil bermain, macam-macam. Jadi sekolah itu antara satu sama lain, kelas dengan kelas yang lain itu tidak sama pendekatan gurunya. Tidak seperti kita yang dari pagi sampai siang sekolah itu diam, guru menerangkan, guru berdiskusi dengan siswa, sudah setelah itu pulang. Jadi variasi pembelajaran itu tidak kelihatan. Nah, itu yang menarik yang kita lihat dari studi ke sekolah dasar di Banting dan di tingkat SMA, SMP pada prinsipnya sama itu. Mereka sudah menerapkan pembelajaran yang bervariasi itu. Nah, sebetulnya di Indonesia itu kita sudah tahu teori-teori itu tidak baru sebetulnya bagi kita di Indonesia. Kita semuanya mengenal semua teori-teori pembelajaran itu, model, pendekatan, metode, kita sudah kenal semuanya. Cuman persoalan yang mendasar perbedaan antara kita dengan Malaysia ini adalah ketika kemauan untuk mempraktekkannya gitu. Jadi bukan, kalau secara teori tidak ada bedanya. Kita sudah paham apa yang disampaikan. Cuman mereka betul-betul melaksanakan dari teori-teori yang ada itu gitu. Nah, kita itu yang belum. Jadi di mana letak persoalan ya pada kemauan sebetulnya dan kepada sistem yang kita buat. Artinya kepala sekolah jangan lagi melarang kalau ada yang berbeda pelaksanaan kuliah, disuruh tenang di sini, padahal itu memang seharusnya seperti itu. Jadi pembelajaran yang bervariasi. Nah, ya. Lalu ada juga yang satu yang perlu kita sampaikan, ini hasil wawancara kami dengan beberapa pimpinan sekolah atau kalau di sini namanya guru besar, ya, berkaitan dengan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu jajaran kita di Departemen Pendidikan lah ke bawah, itu di dalam bagaimana guru itu berkreasi di dalam pembelajaran. Pemerintah hanya memberikan rambu-rambu ya terhadap rambu-rambu pembelajaran, rambu-rambu kompetensi begitu. Tapi sekolah dan guru itu sangat dibolehkan, bahkan dianjurkan berinovasi sesuai dengan kreasi atau kemampuan inovatif dari masing-masing guru, masing-masing sekolah. Bisa saja antara satu sekolah dengan sekolah yang lain itu berbeda, tapi sasarannya sama sebetulnya. Jadi tidak tidak dikungkung atau diikat oleh aturan yang baku, yang pembelajaran itu harus seperti itu begitu. Jadi betul-betul diberi kebebasan kepada guru, kepada pelaksana pendidikan atau kepala sekolah untuk mengajar sesuai dengan kemampuan inovatifnya begitu. Nah, sehingga pembelajaran menjadi menarik, ya. Jadi menjadi atmosfer pembelajaran itu menjadi menarik begitu. Nah, itulah yang dikatakan bahwa tugas guru adalah membangkit kompetensi jamak peserta didik. Kompetensi jamak artinya bahwa pada diri siswa itu sebetulnya tidak hanya satu kompetensi sebetulnya. Jadi di dalam variasi-variasi pembelajaran itu guru sekaligus mengamati kompetensi anak-anak itu. Bahkan guru sudah bisa mengarahkan bahwa si A cocoknya di bidang ini, melanjutkan pendidikannya seperti ini begitu. Karena dari kegiatan-kegiatan itu guru bisa memetakan kompetensi utama dari anak-anak itu arahnya kemana, sehingga mereka bisa diarahkan sesuai bakat dan minatnya untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Jadi dari awal anak-anak itu sudah diinikan di Malaysia, diarahkan kamu masuk di situ, kamu yang cocok di situ.
Nah, itulah makanya mungkin kenapa di Malaysia ini tidak ada anak-anak setelah tamat di SMA maupun di perguruan tinggi yang menganggur. Semuanya bekerja. Kenapa? Karena semenjak dari SD, SMP, sampai SMA, perguruan tinggi sudah diarahkan dari awal oleh gurunya. Karena gurunya dari awal sudah mengetahui kompetensi anak itu. Anak yang berbakat misalnya di bidang seni, ada sekolah-sekolah seni. Anak-anak yang berbakat di pegawai pemerintah juga ada itu. Di pabrik-pabrik atau di keahlian-keahlian mesin misalnya atau pertukangan, itu mereka sudah nampak. Sehingga anak-anak yang maju ke tingkat SMA maupun perguruan tinggi itu, mereka sudah masuk ke tempat bekerjanya itu sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya begitu. Sehingga dia bekerja betul-betul maksimal di tempat kerja. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada satupun, ya boleh dikatakan tidak ada yang menganggur di Malaysia ini. Itulah salah satu keunggulan yang kita lihat, perbedaan-perbedaan yang bisa kita lihat antara satu sama lainnya. Nah, kalau kita kan tidak seperti itu dari SMP, SD, SMP, SMA, tanpa kita tahu kemana arah bakat dan minat siswa kita ini dari awal gitu. Nah, jadi pengangguran hampir tidak ada di Malaysia. Kenapa? Karena anak-anak itu memang sudah bekerja sesuai bakatnya. Kalaupun mereka tamat hanya sampai SMA, tidak melanjutkan perguruan tinggi, itu juga tidak ada masalah karena sudah ada pekerjaan-pekerjaan untuk mereka yang tamat SMA, keahliannya apa sudah ada ditampung oleh dunia kerjanya di sini gitu, di Malaysia. Nah, itu yang kita lihat jadi istilahnya peminatan. Mungkin kita sudah pernah juga mencoba, tapi kalau kita di Indonesia kan di SMA itu kita kelaskan ada kelas bahasa, kelas IPA, kelas IPS, seperti itu. Kalau mereka tidak seperti itu, mereka sudah memberikan arahan tentang minat dan bakat sesuai kompetensinya masing-masing. Dari SD? Ya, sudah mulai dari SD itu sudah dari SD itu. Anak-anak yang berbakat-bakat itu sudah kelihatan dari SD. Nah, sekolah SD itulah yang mulai mencoba melakukan berbagai inovasi. Dia anak-anak SD itu luar biasa mereka dalam pembelajarannya gitu. Terima kasih.